Halo rekan-rekan semua, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Buat kalian yang lagi siap-siap buat turun ke lapangan, wah kalian ada di tempat yang pas banget. Di sesi ini kita bakal membedah tuntas salah satu bagian yang lumayan menantang di Sensus Ekonomi 2026, khususnya di blok sosial ekonomi. Yup, kita akan ngebahas cara Jitu mengidentifikasi sumber penerangan utama rumah tangga. Santai aja, kita bakar kupas ini pelan-pelan, biar nanti pas di lapangan kalian udah siap sedia ngadepin situasi seunik apapun. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke teori, coba bayangin skenario ini deh. Kalian lagi mendata, ngetuk pintu sebuah rumah kontrakan. Pas masuk, ternyata di dalam rumah itu ada 3 keluarga berbeda yang tinggal bareng. Lampunya sih nyala terang benderang, tapi muncul pertanyaan yang bikin mikir. Pas ngisi kuesioner SE 2026 nanti, siapa dari ketiga keluarga ini yang dicatat punya meteran listrik? Semuanya? Cuma satu keluarga? Atau malah nggak ada sama sekali? Simpen dulu ya tebakan kalian. Soalnya kasus-kasus lapangan yang lumayan bikin dahi berkerut kayak gini nih yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Biar diskusinya terarah, ini rute perjalanan kita. Kita akan bahas tujuan pendataan, konsep dasar, 4 kategori sumber penerangan, contoh skenario di lapangan, trik probing, dan kita tutup dengan melihat gambaran besarnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Tujuan pendataannya apa sih? Kenapa kok urusan lampu aja penting banget? Gini ya, nanyain soal sumber penerangan utama itu bukan cuma sekedar nanya mereka pakai bohlam merek apa. Data ini tuh sebenarnya indikator yang super vital buat melihat kualitas hidup mereka. Dari pertanyaan sesimpel ini, kita bisa menilai akses listrik rumah tangga, mengukur kualitas fasilitas dasar, dan yang paling krusial, mengidentifikasi kondisi kesejahteraan mereka. Data yang kalian kumpulkan ini bakal dipakai buat menentukan kelayakan rumah dan menyusun statistik energi nasional. Jadi, pas kalian nanya soal lampu, sadar nggak sadar kalian tuh lagi memotret wajah kesejahteraan ekonomi mereka secara langsung. Keren kan? Lanjut ke bagian kedua. Ibarat detektif, kita harus pegang teguh buku panduannya, yaitu memahami konsep dasar dari sumber utama. Nah, tolong garis bawahi tebal-tebal kata utama di sini. Yang kita cari tahu itu adalah sumber energi apa yang paling sering dipakai setiap hari buat menerangi rumah. Kita berpatokan pada kondisi aktual hari ini saat kalian datang ya, bukan kondisi tahun lalu, dan pastinya bukan sumber cadangan. Misalnya nih, mereka punya meteran PLN tapi listriknya diputus gara-gara nunggak dan sekarang tiap malam mereka pakai lampu minyak. Ya berarti jawabannya lampu minyak. Atau mereka punya genset keren, tapi cuma dinyalain pas PLN lagi pemadaman bergilir. Genset itu jatuhnya cadangan, bukan sumber utama. Sampai sini clear ya? Sekarang di bagian ketiga, mari kita kenalan sama 4 kategori jawaban alias tersangka utama yang bakal kalian temui di kuesioner. Perhatian khusus buat 2 kategori ini karena disinilah sering banget terjadi kebingungan. PLN dengan meteran versus PLN tanpa meteran. Bedanya apa sih? Kalau PLN dengan meteran, artinya keluarga itu beneran punya fisik meteran atau KWH meter sendiri dari sambungan resmi PLN untuk rumah tersebut. Mau pakai token prabayar kek, tagihan pasca bayar bulanan kek, yang penting meterannya punya mereka. Nah kalau PLN tanpa meteran, mereka itu menikmati listrik PLN, tapi mereka nyantol, minjem, atau numpang dari pihak lain. 1 meteran dipakai rame-rame, jadi mereka nggak punya meteran resmi atas nama rumah itu sendiri. Terus gimana dengan 2 kategori sisanya? Ini lumayan gampang dikenali kok. Tapi penting banget buat memotret realitas saudara-saudara kita yang di daerah terpencil atau off-grid. Kategori 3 itu listrik non-PLN. Ini buat sumber energi mandiri, kayak pakai genset pribadi, panel surya, atau pembangkit mikrohidro di desa. Terakhir, kategori 4 bukan listrik. Ini kalau mereka bener-bener nggak punya akses listrik dan masih ngandelin penerangan tradisional macam lampu minyak, pelita, obor, atau lilin. Kabar baiknya, aplikasi Fasih kita udah dirancang super pinter buat ngebantu kalian. Alurnya udah disetting ketat biar nggak ada data yang tabrakan. Kalau di rincian 13, kalian pilih kode 1 alias PLN dengan meteran, aplikasi bakal minta kalian ngisi detail meterannya. Berapa jumlahnya, dayanya, dan nomor ID-nya. Tapi kalau kalian pilih kode 2 atau 3, logika aja kan, masa iya ditanya ID pelanggannya? Jadi aplikasi bakal otomatis loncat ninggalin detail meteran dan langsung masuk ke 15A untuk nanya soal pengeluaran listrik. Bahkan kalau pilihannya kode 4 atau bukan listrik, bagian pengeluaran listrik otomatis kelewat karena memang nggak relevan. Masuk ke bagian keempat. Teori udah hatam, sekarang gimana prakteknya pas berhadapan sama realita lapangan yang kadang berantakan?
Yuk kita balik ke pertanyaan jebakan di awal tadi. Kalau ada rumah kontrakan dengan 3 keluarga, tapi cuma ada 1 meteran induk, maka keluarga yang nggak megang atau nggak memiliki meteran tersebut secara eksklusif masuknya ke PLN tanpa meteran. Sama halnya sama anak kos. Biarpun tiap bulan mereka bayar uang listrik ke ibu kos, faktanya mereka numpang dari 1 meteran indukan, jadi tetap PLN tanpa meteran. Kalau rumah punya token sendiri, fix itu PLN dengan meteran. Buat rumah di gunung pakai panel surya atau di desa pakai mikrohidro, betul banget, masuknya listrik non-PLN. Nah, ini dia nih kasus khusus yang lumayan tricky soal mencatat pengeluaran listrik. Gimana coba kalau 1 meter dipakai bareng-bareng sama beberapa keluarga? Aturannya simpel tapi tegas. Hanya keluarga yang benar-benar mengeluarkan duit buat bayar tagihan resminya yang dicatat pengeluarannya. Buat keluarga lain yang cuma numpang dan gak ikutan bayar, pengeluaran listrik mereka dicatat 0 rupiah alias gratis. Terus kalau mereka patungan, ya total biayanya tinggal dibagi rata atau sesuai kesepakatan keluarga yang bayar. Ingat, data ekonomi ini harus benar-benar mencerminkan arus uang real yang keluar. Di bagian kelima ini, kita bakal melengkapi kalian dengan senjata rahasia. Gimana sih cara nanya yang bener? Percaya deh, jangan cuma nanya, Pak, rumahnya pakai listrik apa? Pertanyaan kayak gitu tuh terlalu ngambang dan bikin responden jawab asal-asalan. Coba pakai naskah probing jitu ini. Bapak Ibu, penerangan utamanya di rumah ini memakai apa? Apakah punya meteran listrik sendiri atau menumpang listrik dari pihak lain? Kalimat ini tuh langsung nembak sasaran. Dari awal kalian udah motong jalur kebingungan antara punya meteran sendiri atau nyantol. Efisien banget kan? Kalau responden kelihatan masih mikir atau jawabannya kurang meyakinkan, jangan nyerah, kejar lagi pakai pertanyaan lanjutan ini. Coba tanya soal token. Beli token listriknya sendiri nggak, Bu? Soalnya yang beli token biasanya yang punya meteran. Atau pastiin lagi soal penggunaannya. Kalau udah gelap malam hari gitu, biasanya nyalain apa di rumah? Ini buat mastiin kita bener-bener nyatet sumber utama, bukan cuma lampu hiasan dinding yang nggak pernah dicolok listrik. Intinya, gali terus sampai kalian yakin 100% datanya sesuai kenyataan. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Kenapa repot-repot detail banget nanyain soal lampu? Apa hubungannya sama blok sosek secara keseluruhan? Semuanya tuh saling nyambung, ibarat efek domino. Bayangin, kalau identifikasi sumber penerangan utama kalian tepat sasaran, perhitungan pengeluaran listrik keluarga itu pasti akurat. Kalau udah akurat, akses fasilitas dasar mereka bisa terpetakan dengan benar. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya status kesejahteraan dan kelayakan hunian mereka bisa ditentukan dengan pas. Coba bayangin, kalau kalian salah nentuin jenis meteran di awal, kesimpulannya tentang kondisi sosial ekonomi keluarga itu bisa meleset jauh. Makanya ketelitian kalian di lapangan itu benar-benar jadi penentu. Jadi, kesimpulannya ada di tangan kalian. Nanti pas kalian mulai jalan ngetuk pintu demi pintu, ngobrol sama responden, kalian mau jadi tipe petugas yang gimana nih? Petugas yang gampang menyerah dan asal nebak pas nemu kasus rumit? Atau kalian mau jadi investigator tangguh yang nanya dengan taktik cerdas, ngegali sampai dapat fakta sebenarnya, dan benar-benar memotret realitas sosial ekonomi masyarakat kita? Saya yakin banget kalian pasti milih yang kedua. Selamat berjuang di lapangan ya, jaga kesehatan, dan mari kita rekam data Indonesia setepat mungkin. Terima kasih sudah join di sesi penjelasan kali ini, sampai jumpa.